والجود اللهم صل وسلم وبارك عليه من تلك الرحمة والبركة ما تنطبق به بآدمنا وآدمنا وتنبسط به قلوبنا وأرواحنا وصل وسلم عليه طال ولما والكاب صليت على حليم عبادك وآله وصحبه وذريته وأتباعه عدد كلماتك وضعتها فيه بدعة وهندبة من الرسول العمليات والكمالات الحسنى وسيرة مرتضى من تاريخ خير المساء. Jadi tentang kemaksiatan, saya belum menemukan kalau dangdut itu maksiat. Dangdut itu kan musik, ya kan? Apa bedanya dengan hadroh? Apa bedanya dengan marawis? Apa bedanya dengan gambus? Jadi bukan musiknya, tapi apa yang terjadi di situnya, gitu. Kalau misalkan musiknya musik dangdut, ya, yang nyanyi rapi, tertutup aurat, lagunya sopan, nggak ada yang joget, nggak ada yang mabuk, nggak ada yang berantem. Kira-kira ada maksiat nggak? Ada maksiat kecil, paling sautul nisa aurat. Maksiat kecilnya cuma berupa aurat suara. Tapi kalau ada yang nyanyi, ada yang joget, ada yang mabuk, ada yang berantem, nah itu di situ maksiatnya. Maksiatnya di situ. Ya, pertanyaannya adalah suatu tempat yang awalnya ia pakai kerudung, siangnya terus lagu gambus, lama-lama lagu dangdut, pun pakaian segala macam, mempertontonkan aurat maksiat, yang melihat juga bermaksiat, lingkungan itu juga terkena maksiat, tapi kita tuan rumah, gak mungkin kita tinggal pergi, kan gitu ya. Maka kondisi seperti itu, biar kita nggak hadir di tempat tersebut, tadi kata Rasul, kita mengingkari kejadian itu, peristiwa itu, tetapi kita berada di situ untuk menghormati tamu-tamu kita, ngasih minum, ngasih makan, kan gitu ya. Nah itu kita di situ aja. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim doifah, gitu. Jadi kita ingkari, gua nggak demen sama itu, gua mau ngeliat tamu aja, gua mau ini gitu. Tapi lain tamu jangan sambil joget tamu jangan. Iya. Kita ngomongnya ya. Jadi niatin lain tamu ibadah, tapi kita ingkari peristiwa yang terjadi di sana. Ada yang mabok, ada yang apa, pakaiannya segala macam gitu. Tapi lain tamu juga yang tak jadi seronok terus begini. Seksi. Iya. Yang kedua, perintah kepada anak itu nggak pernah terhenti sampai mati, nggak pernah. Tapi secara hukum, ini mati lampu ya, paning ya. Secara hukum, kewajiban orang tua itu sampai mati masih harus tetap memperbaiki anaknya, walaupun anaknya sudah akhir balik, sudah berumah tangga, masih tetap harus terus biar dia baik. Tapi kalau udah disampaikan, lalu bagaimana? Ya kita terbebas dari hukum. Karena kita udah ngajarin, lu berumah tangga begini, bini lu ajarin sholat, bini lu suruh ngaji biar bener, punya duit lu sedekah, ngajak punya itu. Kalau jadi bangun musola tempat wudhu, lu ngasih biar cepet 200, punya duit banyak, taman safari dulu, binatang, ancol. Nah contoh. Itu masih kewajiban kita tetap laksanakan. Kalau dia nggak kerjakan apa yang kita perintahkan, kita terbebas dari hukum udah. Karena dia sudah akhir balik, apalagi sudah sangat dewasa. Tapi tetap orang tua tetap arahkan anaknya untuk yang lebih baik. Jadi kalau kita jawab terserah, bodo amat, udah gede, enggak, jangan begitu. Tetap kita kasih tahu. Kalau udah nggak bisa segala macam ya dia kena hukum sendiri. Ya, gitu. Kasih ya.
Lagi cukup. Sekarang hadis Rasul, ini hadis Rasul nih. Bukan bahas Ustaz lagi kejam ini. Muru auladakum, nanti di sini ada, kita ketemu lagi nih. Nanti di bab selanjutnya tentang sholat ada. Perintahkanlah anakmu sholat umur 7 tahun, umur 7. Nanti kalau udah umur 10 tahun, fadribu, pukul. Ya wajib. Tapi kalimat pukul di situ bukan dorban syadidan, bukan pukulan yang keras, bukan pukulan yang kenceng. Mukul di situ maksudnya sebuah ibarat, ada sebuah rasa yang dia takut gitu. Misalkan cubit, sentil, jewer kan kayak gitu. Bukan mati anak aku sembahyang kayak kampakan blok pak, insan. Takuhur, ayam lagi berangkat insan dulu. Jadi kalimat daraba itu semua diambil satu hal yang tidak enak yang membuat dia takut. Bisa nggak dorbat itu diartikan kalimat lain? Bisa, asalkan dia takut. Kalau lu kagak sembahyang, gua nggak beliin pulsa. Nah bisa. Lu kalau kagak sembahyang Jumat, wifi gua matiin. Bisa nggak gitu? Bisa. Jadi kalimat doroba itu kan pukul. Pukul itu kan satu hal yang menakutkan, yang menyakitkan. Jadi sebuah perkara yang membuat dia takut. Nah kayak gitu. Seandainya pukul pun bukan pukul benar-benar kenceng, bukan cubit, cewek, apa segala macam kayak gitu. Ya biar dia takut kan kayak gitu. Ya itu ya buat dia. Optik pukul, wapar, plok, ya bukan gitu ya. Jadi kalau dia nggak mau, apalagi yang sudah akhir balik, ya akhir balik, karena udah kewajiban dia itu kan, ya, gitu ya. Jadi umur 7 tahun suruh, 10 tahun pukulnya itu ya cubit, sentil kan kayak gitu ya, atau hal-hal lain. Lo kalau kagak mau sembahyang besok uang sekolah gue kurangin, gitu ya. Ya kata dia, ya nggak apa-apa kita ke sekolah, temenang ke sekolah. Ya itu aja ya. Ya baik ya. Ada lagi? Ya. Salam. Menyinggung Pak Majab Malik sama Syafi'i masalah kunut. Kalau yang nggak ngikutin kunut, terus dapat apa? Maksudnya ikut imam batal apa enggak sholatnya? Terus dapat jamaah, itu jamaah termasuknya apa enggak? Gitu apa? Maksudnya dapat pahala jamaah apa enggak? Ya, baik. Jadi begini. Dari awal dia harus punya keyakinan kunut itu suatu hal yang sunnah, hayat, abad atau tidak. Kunut itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Sunnah. Sunnah apa? Hah? Wah, ada sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu ya puasa Asyura. Sunnah di dalam sholat itu cuma dua, hayat dan abad. Hayat dan abad. Jadi kalau dia meyakini bahwa kunut dalam subuh itu adalah bagian daripada sunnahnya Syafi'i, dia ikut. Tapi kalau dia nggak yakin bahwa itu berarti dia cuma ikut kepada imam sholat. Nah itu. Yang jadi masalah kalau dia sholat sendiri, itu kan kalau imam mengikuti imam kan, dia sholat sendiri. Berarti kalau dia memang mazhabnya Maliki, takbirnya takbir Maliki. Semana? Ya misalkan, berarti Fatihahnya nggak pakai Bismillah. Ketika baca surat baca Bismillah nggak pakai Bismillah. Ini aneh. Fatihah baca Bismillah, surat baca Bismillah, tapi kagak pakai apa dia bilang? Saya mah nggak pakai kunut. Kenapa? Saya mah madhabnya beda. Lah, tadi Bismillah madhab siapa? Nah, bingung ini dia. Nah, kalau kita posisi sebagai makmum, ya, kalau imam baca doa kunut, kita nggak baca doa kunut, kita nggak wajib kunut. Karena apa?
kenapa? Kita nggak meyakini bahwa kunut itu bagian daripada sunnah akadnya. Ya kayak gitu. Lalu apakah dapat pahala jamaah? Pahala jamaah dapat. Karena kunut tidak wajib. Kalau kunut wajib, ketika dia nggak kunut batal sholatnya. Kunut wajib apa enggak? Nggak wajib. Tapi ketika dia tertinggal, dia harus sujud sahwi. Nah itu mazhab Imam Syafi'i. Nah sekarang bagaimana? Kita sholat di suatu masjid, contoh Masjid Rahmatan lil Alamin. Kalau dia kan memang sering pakai kunut gitu. Kalau di Masjid Garuda kadang pakai kadang kagak, ya, tergantung penceramahnya siapa waktu itu. Dia emang nggak pakai kunut. Lalu bagaimana kita nih? Ya. Sami Allahu liman hamidah. Maka kita sebisa mungkin baca doa kunut secara pribadi sedapatnya. Gitu. Tapi kita niat sudah doa dan tidak usah sujud. Tapi nggak usah. Ada yang salah. Sholat satu masjid. Emang masjid itu nggak pakai doa kunut. Kalau masjid, misalkan masjid, apalah namanya gitu lah. Dia nggak pakai doa kunut. Ya. Nah sementara dia ini musafir. Sementara dia ini selalu pakai doa kunut. Pas gitu imam sami Allahu liman hamidah, langsung Allahu Akbar sujud. Dia ikut sujud. Imam tahiyat akhir dia sujud. Benar salah? Salah. Dia bukan lupa, bukan statusnya. Kalau dia mau ikut imam kunut, udah nggak usah sujud sahwi. Kalau dia mau doa kunut, baca semampunya. Sami Allahu liman hamidah, langsung baca. Belum selesai, wajib ngikutin. Jangan egois, kunut gua belum kelar, imam udah sujud, masih belum kelar, imam udah duduk, masih belum kelar. Ketinggalan jamaah apa enggak itu? Satu rakaat itu enggak dapat pahala jamaah. Ya, jadi ada tata caranya, Bu. Ya, Bu. Bu. Woi. Ini tahu bulan depan bahas masalah men. Ada babnya tentang men. Ternyata orang itu pada salah tentang men. Kemarin kita bahas masalah fidyah, masalah menyusui, masalah hamil, masalah lahir. Pada main potong-potongan. Iya yang saya berarti puluhan tahun kita salah itu. Sering saya pesan ibu-ibu kalau ngaji fikih, ya ngaji sholawatan bagus, ngaji fikih. Juga anak muda ya, bilangin ya, anak muda jangan sholawatan doang, jangan pikiran doang, ngaji juga. Ngaji di tes satu aja dah minggir. Yang lulus di tes baru satu doang tuh si Amal. Ya cukup ya. Alhamdulillah. Satu lagi ya Pak Haji. Satu lagi sabar ya Bu ya. Satu lagi. Kalau sholat subuh, kita mau maju, kalau sudah dapat bunut, Ya. lagi. Masbuk di rakaat kedua. Jadi imam udah rakaat kedua selesai Fatihah, sebelum ruku kita masuk. Kita ngikut ruku bareng imam. Berarti kita masuk satu rakaat ya. Kemudian iktidal, imam baca doa kunut. Lalu kita gimana? Amin. Kita amini. Amin. Nanti rakaat kedua apakah selesai kunutnya? Enggak, baca doa kunut lagi. Tadi yang pertama itu adab berjamaah. Ini sering saya bilang, sholat itu pakai adab. Orang sekarang sok pinter, sok merasa paling bener, adabnya nggak ada. Kalau merasa paling depan, paling hebat, itu udah paling hebat, pahalanya udah bagus pendapat gini-gini. Tapi lu nggak punya adab, habis pahala lu. Berdebat dah ya, kagak kelar urusannya berdebat. Nah, balik lagi ya. Jadi rakaat kedua, kalau kita yakin kunut, tetap baca doa. Karena doa kunut itu pada rakaat yang kedua sholat subuh. Tadi kita ikut imam, ya itu namanya adab ngikutin imam. Tetap amin aja, amin, amin.
Dan jangan egois, gue mentar rakaat kedua. Allahumma dina fiman hadait, kagak amin. Wa'afina fiman afait, kagak amin. Tetap amin Pak Haji ya. Ya kayak gitu ya. Baik, cukup ya, alhamdulillah ya. Tolong digiatkan lagi ya. Kita ada mau ada acara Muharram, mau ada festival, mau ada pawai obor, ramai Pak Ustaz mau pawai obor ini ya. Jadi tolong ngajinya, ngaji malam Kamis kadang-kadang disuruh di rumah juga ya. Bagaimana kita semangat, kita buru-buru. Kadang-kadang ya, jadi tolong ya, bapak orang tuanya nih, anak-anaknya disentreng ya, disentreng. Jadi kan udah ada kewajibannya. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, 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 ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aghna bil ilmi wa sayyidina bil ilmi wa aghna bil taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa yarzuqna kamal ikhlasi wal yaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la